Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dapat jumpa kembali setelah liburan beberapa pekan ke belakang ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Mulut hewan ruminansia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu gigi. Gigi hewan ruminansia terdiri dari gigi seri yang berguna untuk memotong dan gigi geraham untuk mengunyah. Bagian yang kedua adalah lidah. Lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Bagian yang ketiga dari mulut adalah saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Setelah dari mulut, makanan kemudian masuk ke kerongkongan atau ke esofagus. Dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung hewan ruminansia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu rumen. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum. Nah, yang selanjutnya di lambung sapi juga ada retikulum. Retikulum, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Bagian terakhir dari lambung sapi adalah abomasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, dari lambung, makanan akan masuk. Ya, sebelum kita bahas yang selanjutnya, kalian perhatikan dulu gambar bagian-bagian lambung sapi. Nah, anak-anak, di sini ada yang disebut dengan rumen. Ini adalah omasum, kemudian ini abomasum, dan ini retikulum. Nah, dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan dan fermentasi. Nah, dari usus halus kemudian sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang mari kita kerjakan LKPD-nya. Diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut. Kalian isi bagian yang belum terisi seperti ini ya, proses yang terjadi di sini apa, kemudian yang ini juga apa, di sini apa, dan di sini ada titik-titik juga diisi.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.